Hari ini kita akan membahas mengenai obligasi dan saham. Aku akan mulai dengan obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi itu adalah surat utang. Atau mudahnya, obligasi itu kayak kamu sebagai pemberi pinjaman kepada pemerintah atau kepada perusahaan. Mereka memiliki sebuah proyek atau kerjaan, lalu kamu meminjamkan uangmu kepada mereka. Maka akan dibalikin sama mereka sesuai dengan nominal awal yang kamu pinjamkan beserta dengan tingkat tambahan bunganya. Nah, tingkat tambahan bunga ini sebagai bentuk terima kasih atau kita sebut sebagai kupon yang didapatkan. Nah, misalnya kamu meminjamkan uang senilai 10 juta dengan tenor 1 tahun dan tingkat pengembaliannya sebesar 5%. Maka 1 tahun kemudian, temanmu akan mengembalikan uang senilai 10 juta 500. Nah, 500 ini adalah tambahan bunga yang kita maksud dengan bentuk terima kasih tadi. Nah, teman-teman, biasanya tingkat pengembalian bunga itu senilai 5% sampai 7%. Emangnya aman uangnya kita pinjamin? Emang bakalan balik? Tenang aja, setelah kita memberikan pinjaman, kita akan mendapatkan dokumen resmi atau namanya surat obligasi. Nah, dan gak perlu khawatir lagi karena ada SIPF. Nah, SIPF itu bertugas untuk menjaga dan mengawasi uang-uang yang telah kita pinjamkan. Nah, ini aku ada contoh obligasi. Ini ada contoh obligasi ORI 027. ORI itu adalah contoh obligasi negara retail, sedangkan 027 itu adalah frekuensi jumlah obligasi yang telah diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Di sini berarti perusahaan telah menerbitkan obligasi sebanyak 27 kali. Dan untuk T3 dan T6 itu artinya tenor 3 tahun dan tenor 6 tahun. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas saham. Jadi sebenarnya saham itu apa sih? Saham itu adalah surat kepemilikan perusahaan. Jadi kalau kalian beli saham, kalian akan punya sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Jadi kalian itu bisa dibilang termasuk pemilik lah ya. Nah, buktinya apa sih kalau kalian itu termasuk pemilik? Jadi kalian yang pertama pasti dapat dividen. Itu tergantung perusahaannya juga ya. Ada yang kasih dividen per periode, ada juga yang enggak. Lalu yang kedua, kalian bisa ikut RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, keuntungan saham itu dari mana sih? Keuntungan saham itu dari capital gain dan juga dividen. Capital gain itu apa sih? Capital gain itu ketika kalian jual saham tapi harganya beda. Misalnya kalian beli saham suatu perusahaan itu Rp400 per lembar, terus kalian jual lagi jadi Rp500 per lembar. Jadi kalian dapat capital gain Rp100 per lembar saham. Nanti tinggal dikali aja kalian punya saham seberapa banyak. Yang kedua ada dividen. Dividen itu kayak keuntungan kecil yang dibagi perusahaan, mungkin setiap bulan, bisa 3 bulan sekali, tergantung periode perusahaannya juga. Nah, kalau beli saham itu jangan lupa ya guys, minimal tuh 1 lot atau 100 lembar. Nah, jadi harga yang tertera di aplikasi-aplikasi itu adalah harga per lembar saham. Nanti tinggal kalian kali aja kalian mau beli berapa lot. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai tabel perbandingan antara saham dan obligasi. Yang pertama yaitu saham. Saham merupakan surat kepemilikan perusahaan. Jadi, kalau kamu beli saham, artinya kamu ikut memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Sumber keuntungan saham yaitu yang pertama dari capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga jual dan beli saham. Kedua yaitu dividen, yang merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Saham memiliki risiko yang tinggi, karena harga saham bisa fluktuatif, yang artinya naik turunnya saham tergantung pada performa perusahaan dan juga kondisi pasar. Saham bisa digunakan untuk jangka panjang ataupun jangka pendek, tergantung tujuan dan strategi kamu sendiri. Selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang. Sumber keuntungannya didapatkan dari kupon, yaitu bunga atau imbal hasil yang kamu terima secara berkala. Obligasi memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Mengapa seperti itu? Karena pendapatan kuponnya cenderung stabil. Tetapi tetap ada risiko gagal bayar ya, apabila penerbitnya tidak mampu melunasi utang.
Begitupun juga obligasi, apabila obligasi jangka pendek itu kurang dari 3 tahun. Apabila obligasi jangka panjang biasanya di atas 5 tahun atau lebih. Di 1, 2, 3 nggak? Don't forget Don't forget to like, and subscribe. comment. Oh yo, Don't forget to like. comment. And subscribe. Bye bye.